dan dimanapun Anda berada. Sama sekali ya kita nggak Cukup lama. Sampai kangen saya. Sampai kangen juga kita live ya. Iya. Hampir 2 minggu kita tidak live. Betul. Malam hari ini kita mulai lagi live. Ya. Tentunya kita sapa-sapa dulu semua anggota Anggota kita yang ada di terutama di sekitaran Tanjung Tanjung Minang, Bintang, Serbu Mataram, Tanjung Sari, Jati Agung, Mulyo, Atar, yang Kalianda, Bakauni, dan masih banyak lagi semua 17 kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Itu semua sudah masuk. ya semua Data kita sudah masuk. ya. Dan tak lupa juga kita sapa-sapa yang ada anggota kita yang ada di luar negeri Ada yang di- aktif sekali, Ya. terutama di Taiwan, Lewat Macau, Malaysia, Jepang, Singapura, dan banyak lagi Arab ya, masih ada Arab. banyak sekali. Australia juga ada. Mancanegara. Mancanegara. Banyak negara. Banyak sekali. Jadi warga kita yang ada di sana Pak, menyimak program kita. Iya, selamat malam bagi semua anggota yang ada di luar negeri. Ya, Tentunya jangan bosan-bosan dengan kita. betul. Bu Edwin Buat. selalu tampil. Oke, Min. Jadi malam hari ini tentu tadi ada kuis sekitar 300 lebih sedikit lah peserta pada malam hari ini, dan tentunya malam hari ini ada sponsor-sponsor yang akan memberikan hadiah terutama dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Ya, betul. Awalnya 500.000, Ditambah lagi tambah 400.000. Jadi totalnya 900.000 pada malam hari ini. Tepuk Ya. tangan dulu dong. Kenapa sangat setuju banget? apa? Pertama, memang sudah dilaksanakan kajian. Kemudian lembaga Unila, lembaga penelitian Unila waktu itu sudah dibiayai oleh Pemda Lampung Selatan untuk melaksanakan kajian Kajian, bahwa daerah Layak otonom atau baru ini tidak. layak atau tidak. Nah, dari hasil kajian lembaga Unila tersebut, itu daerah otonom baru itu layak untuk dimekarkan, dan ketika dimekarkan baik induk maupun pemekarannya proporsi jumlah penduduk, proporsi wilayah, kemudian proporsi potensi ekonomi dan sebagainya itu masih imbang, PAD-nya pun juga itu masih seimbang. Dan ini sangat, kenapa saya bilang, kebetulan saya di Komisi 1 waktu itu sudah menerima berkasnya dari teman-teman TPPD, tim percepatan pemekaran daerah, dan teman TPPD, sebagian dari warga kita juga, dari bagian dari dok tersebut yang sudah mengusulkan dan menyampaikan, karena mereka TPPD kemarin sudah melaksanakan roadshow ke semua kecamatan, meminta persetujuan dari kepala desa, persetujuan dari PPD, persetujuan dari tokoh masyarakat, dan dari 5 kecamatan ini semuanya menyetujui dilaksanakan pemekaran daerah terlebih dahulu. Hanya saja ini masih ada tarik-menarik soal penamaan. Oh gitu. Nah, penamaannya ada yang menginginkan namanya Nataragung, ada yang menginginkan namanya Kabupaten Bandar Lampung. Bagi saya apapun namanya ya boleh-boleh saja, tapi saya selalu sampaikan bahwa nama Nataragung itu adalah sebagai janinnya. Oh gitu. Nah, terus nama Bandar Lampung bagi saya nama bayinya gitu. Saya selalu Tapi bilang masih seperti ada itu. terlalu ini Pak ya, apa ibaratnya dinamis lah ya. Apa sudah ditentukan itu Pak? Belum, tapi kalau dari usulan dari hasil kajian LPM, nama yang tepat adalah Kabupaten Bandar Lampung. Jadi ada nama-nama kembar sebagaimana daerah lain, namanya antara kota dan kabupaten itu. Jadi itu tidak ada masalah, dan saya di beberapa tempat roadshow menyampaikan soal pemekaran itu, saya bilang kalau di induk kita di Lampung Selatan ada 6 pintu tol, exit tol ada 6. Jadi di induk tetap ada 3 exit tol, di Kalianda, Bakauni, Kalianda, Sidomulyo. Nah di pemekarannya ada 3 exit tol juga, Pematang, Tanjung Bintang, Kota Baru, Jati Agung, sama di Natar. Jadi saya bilang imbang gitu. Jadi hanya memang kita masih kendala dengan moratorium yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi semua kecamatan sebenarnya layak jadi kabupaten, tapi berdasarkan kajian lembaga penelitian Unila, ibu kota kabupaten itu diambil dari titik tengah. Jadi ketika 5 kecamatan yang digabungkan dalam satu peta,
diambil sentralnya tuh terletak di Jati Agung. Oh, sengaja. Jati Agung, sentralnya Jati Agung. Kemungkinan sih di daerah Kota Baru ya. Waktu itu saya waktu setiap ini saya selalu bilang sama teman-teman PPD, ya kalau karena hasil penelitian itu di Jati Agung, ya saya bilang di sana kan ada Kota Baru, sudah ada bangunan waktu itu dibangun oleh provinsi. Iya. Saya bilang minta aja pengalihan, tapi sepertinya itu bukan hal perkara mudah, Iya. perkara yang sulit. Tapi kalau itu tergantung lobby pemerintah daerah kepada provinsi. Misalnya kalau provinsi mau mengalihkan aset provinsi menjadi aset kabupaten, bisa itu jadi kota. Sekarang kan sudah ada kantor gubernur jadi kantor bupati, kantor DPRD, dan kantor-kantor dinas juga sudah banyak. Sebenarnya memungkinkan. Tergantung roadmap provinsi mas seperti apa gitu. Ya. Apakah mau benar dipindah atau tidak kan sekarang Ya. kan tergantung pemimpinnya. Iya. Nah sekarang Pak, kalau misalkan kita masih berkaitan dengan apa itu UP lah ya, dengan otonom Banten ya, pemekaran. Kalau andai kata Tanjung Bintang tidak layak atau belum layak menurut kajian itu memang diambil tengahnya jadi Agung. Terus gimana dengan pembangunan sendiri Tanjung Bintang? Dan kemudian kira-kira prosesnya menunggu berapa lama lagi untuk bisa jadi pemekaran? Ya kuncinya di moratorium, jika pemerintah pusat perlu atau tidaknya pemekaran tersebut. Tapi di beberapa daerah prosesnya tetap berjalan. Artinya proses berjalan itu gini, pihak eksekutif dan legislatif melaksanakan paripurna pengusulan pemekaran, tetap dilaksanakan. Kemudian mengusulkan ke DPRD, ke gubernur agar nanti juga dijadikan paripurna oleh DPRD provinsi untuk studi pemekaran. Karena di beberapa kabupaten lain di Provinsi Lampung kan juga lagi ingin ada pemekaran, seperti Lampung Tengah ingin ada pemekaran gitu. Lampung Timur kabupaten juga ingin ada pemekaran. Mungkin nanti prosesnya bisa bersamaan dengan itu. Gitu. Jadi ya ini ya kebijakan pusat lah gitu, yang lebih domainnya. Tapi memang ya saya juga kebetulan di Komisi 1 dengan teman-teman di Dapil Tanjung Bintang Mataram Tanjung Sari, di Dapil Jati Agung, di Dapil Natar. Di sini kan ada 3 dapil gitu. Dan saya juga selalu mensimulasikan secara pandangan secara politik ya. Maksudnya bukan pandangan tapi perhitungan politik. Kalau disimulasikan, kalau ini pemekaran, induknya jumlah dewannya dengan kan kita sistemnya proporsional. Jadi jumlah kursi tergantung jumlah penduduk. Jadi induknya jumlah kursinya 45 kursi. Nanti dewannya kalau pemekaran ya. Bukan hal cukup, sangat banyak. Kemudian untuk di Lampung Kabupaten Bandar Lampung atau Natar Agung itu nanti kursi dewannya 40. Jadi sana menjadi 45, di sini menjadi 40. Nah, 40 untuk kabupaten yang baru itu termasuk jumlah yang banyak. Kenapa? Karena memang jumlah penduduk kita dari kecamatan ini sangat banyak dan mencukupi untuk dijadikan kabupaten baru dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lama yang sudah dulu definitif itu jumlah dewannya masih di bawah kita. Seperti misalnya Metro kan cuma 25 kursi, Pesisir Barat cuma 25 atau berapa gitu. Ada yang 35. Kita 40 itu hitungannya termasuk banyaknya. Dulu waktu proses pemekaran Pesawaran, kebetulan saya ikut dalam pengertian saya di 2004-2009 masih KPU. 2007 pemekaran Pesawaran, saya masih di KPU-nya ikut terlibat dalam pengisian anggota dewan waktu itu. Jadi dewan yang di Lampung Selatan dipecah, pindahkan ke sana, dari sana, kemudian ditambah calon-calon yang kurang. Waktu pertama hanya 35 kursi Pesawaran dulu. Masih banyak kita setelah kita ikut. Baru tapi langsung banyak. Ya, karena kita termasuk penduduknya sangat besar. Ya, penduduknya. Oke Pak. Jadi secara politik sangat layak. Secara ekonomi sangat layak. Cukup. Secara sosial masyarakat sangat layak dan sangat berkeinginan. SDM-nya gimana? SDM apalagi kita Tanjung Bintang banyak manusia bagus, Jati Agung banyak manusia bagus, Natar juga banyak orang-orang bagus, Tanjung Sari juga banyak orang-orang bagus. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk daerah otonom baru.